Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan membahas sejarah Indonesia khususnya Wali Songo. Perkenalkan, saya Retno Dwi Handayani, biasa dipanggil Retno dari kelas 10 MIPA SMA Negeri 10 Tebo. Baiklah, sekilas info sebagai pembuka. Indonesia memiliki 86,7% penduduk muslim dari total populasinya. Jadi, mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam. Nah, masuknya dan menyebarnya Islam ke Indonesia itu melalui para wali yang disebut dengan Wali Songo. Dimulai dari Pulau Jawa hingga tersebar ke seluruh penjuru Nusantara. Sekarang kita masuk ke bagian pertanyaan. Mengapa para wali disebut sebagai Wali Songo? Bingung? Seperti apa ya jawabannya? Kalau ingin tahu, mari kita bahas di halaman selanjutnya. Nah, pada dasarnya, Wali Songo terdiri dari dua kata, yaitu wali dan songo. Wali diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah pembela, teman dekat, dan pemimpin. Dalam hal ini, bisa diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah atau disebut dengan waliullah. Sedangkan songo diambil dari bahasa Jawa yang artinya adalah sembilan. Wali adalah orang yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Orang yang menjadi wali pastinya berakhlakul karimah, berwawasan luas, paham agama, dekat dengan Allah dan juga Rasul. Mereka dikaruniai kelebihan yang biasanya dikenal dengan istilah karomah. Tujuan dari karomah itu sendiri adalah supaya yang pertama dapat lebih meningkatkan keimanan kepada Allah, yang kedua masyarakat menjadi lebih percaya kepada seorang wali Allah yang senantiasa meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga karomah merupakan bukti nyata meninggikan derajat seorang wali agar dirinya selalu tetap istiqomah di jalan Allah. Selanjutnya, para wali tersebut menyebarkan Islam tidak dengan kekerasan ataupun paksaan, namun dengan berbaur pada masyarakat juga menyesuaikan pada budaya yang ada di daerah tersebut agar ajaran yang disampaikan lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, mereka menjadi tauladan yang sangat disenangi para masyarakat karena sifatnya, akhlaknya, budi pekertinya, dan lain sebagainya. Jadi, karena mereka yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dan mereka berjumlah 9 orang, maka masyarakat Jawa memberi julukan atau istilah kepada mereka yaitu Wali Songo. Berikut adalah nama-nama Wali Songo. Yang pertama, Maulana Maghribi, yang kedua Sunan Bonang, yang ketiga Sunan Ampel, yang keempat Sunan Derajat, yang kelima Sunan Giri, yang keenam Sunan Kalijaga, yang ketujuh Sunan Kudus, kedelapan Sunan Muria, dan yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati. Selanjutnya, Wali Songo dan perannya dalam penyebaran Islam. Yang pertama, Maulana Maghribi atau dikenal juga dengan Sunan Gresik. Menyebarkan agama Islam di Jawa Timur, menghilangkan sistem kasta di masyarakat dengan memperkenalkan agama Islam yang tidak menganut sistem kasta. Selanjutnya ada Sunan Ampel, mendirikan pesantren Ampel Denta sebagai pusat perkembangan dakwah dan pendidikan agama Islam, sebagai perencana berdirinya Kerajaan Islam Demak yang beribu kota di Bintaro. Berikutnya Sunan Bonang, pencipta gending durma berbahasa Jawa yang mengandung muatan agama Islam. Setelah itu ada Sunan Derajat, mendirikan pesantren dan surau di Desa Jalak sebagai tempat dakwah agama Islam di daerah Gresik dan Tuban, menciptakan gending pangkur tembang yang bermuatan agama Islam. Lanjut ada Sunan Giri yang mengirimkan utusan keluar Jawa seperti Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean, serta Ternate dan Haruku atau Kepulauan Maluku untuk menyebarkan agama Islam. Menciptakan permainan anak-anak yang bernuansa Islam seperti ilir-ilir, jamuran, dan cuplak-cuplak suweng. Berikutnya ada Sunan Kalijaga yang menyebarkan agama Islam dengan kesenian wayang yang disisipi dengan ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya ada Sunan Kudus, mendirikan Masjid Kudus, menciptakan gending Mas Kumambang dan gending Mijil yang bermuatan agama Islam, mengisi tradisi Jawa Mitoni dengan membacakan sejarah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu ada Sunan Muria, menyebarkan agama Islam kepada para pedagang, nelayan, dan rakyat jelata, menciptakan tembang sinom dan kinanti, mengisi tradisi Jawa dengan nuansa Islam seperti Nelung Dino, Mitung Dino, Ngatus Dino, dan sebagainya.
Dan yang terakhir ada Sunan Gunung Jati yang mengembangkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali atau Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Baiklah, saya rasa kita sudah berada di akhir pembahasan dan kira-kira seperti itulah pembahasan mengenai Wali Songo. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya juga mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.